di timur, tolong dipahami bahwa kejadian-kejadian penindasan yang terjadi terhadap umat Kristen ini, persekusi terhadap jemaat, pembubaran ibadah, penolakan gereja, itu hanya terjadi di hanya beberapa provinsi di dan Indonesia bagian barat. oknum tertentu aja, Pak, ya. Hanya ada beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Ya. Selain daripada itu, aman, tentram, gemah, ripa, lojinawi, kondusif. Cuman di 2 provinsi ini yang ada barbarnya ini, aku nggak usah sebut lah namanya apa. Jadi harus dipahami bahwa ini sangat sporadis, sangat terisolir di 2 provinsi itu. Jadi percayakan sama pemerintah. Siap. Ya, tugas kita cuma satu. Kita tuntut pemerintah supaya hadir. Siap. Pemerintah supaya hadir, supaya pemerintah memberikan kepastian kebebasan beribadah untuk umat Kristen di daerah-daerah ini. Itu aja. Ya. Maraknya peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia belakangan ini menunjukkan adanya kegagalan dari pemerintah dan negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan dari setiap warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya berdasarkan agama dan kepercayaannya. Di awal bulan Juli sudah terjadi peristiwa intoleransi. Di Depok, Gereja Batak Karo Protestan yang sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan diprotes keberadaannya oleh warga setempat. Berlanjut di Sukabumi, sekelompok massa yang beringas kembali melakukan tindakan intoleransi, adanya perusakan premanisme, anarkis, mereka merusak barang-barang yang ada di situ, yang diantaranya itu ada salib yang merupakan simbol dari kekristenan. Terjadi juga kekerasan fisik di situ. Dan yang terakhir, kembali peristiwa intoleransi terjadi di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa-peristiwa intoleransi yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian kecil dari begitu banyaknya, bisa saja ratusan atau ribuan kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Dan ada juga 2 gereja yang sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan, dan ketika dibawa ke pengadilan, GKI Yasmin yang ada di Bogor dan HKBP Philadelphia yang ada di Bekasi itu dianggap sah. Mereka layak. Secara hukum mereka itu boleh untuk beribadah di tempat yang ada di situ. Tetapi dipersoalkan. Sudah memiliki izin loh. Walaupun sekarang GKI Yasmin mereka sudah memiliki tempat untuk beribadah, tetapi tempat beribadah itu bukan berada di lokasi yang sebenarnya mereka dirikan gereja untuk beribadah. Di Bandung pun, Jawa Barat, pernah terjadi tindakan intoleransi. Semua kasus intoleransi yang saya sebutkan tadi itu terjadi di Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak mengherankan kalau Provinsi Jawa Barat ini menduduki peringkat tertinggi atau peringkat pertama dalam hal pelanggaran kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Bukan hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat, terjadi juga di Sumatera Barat. Jadi ada baratnya lagi. Sumatera Barat dan Jawa Barat. Apakah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat itu patut untuk diganti, patut untuk diberikan nama yang baru, yaitu Provinsi Barbar? Ya tentu tidak, karena tindakan-tindakan intoleransi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memang barbar kelakuannya, tidak memiliki rasa nasionalisme, tidak bisa menghargai dan menerima perbedaan yang ada di Indonesia, termasuk perbedaan agama dan kepercayaan. Kita akan memasuki bulan Agustus, di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga kemerdekaan itu benar-benar dirasakan dan dialami oleh semua warga negara Indonesia, termasuk kebebasan dalam menjalankan ibadahnya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir diganggu oleh orang-orang yang kelakuannya barbar. Dan kita berdoa untuk pemerintah yang ada agar mereka bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Tuhan memberkati.